Yo, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Randy Story. Di sini kita akan melanjutkan kembali perjalanan Jihan yang dimana sebelumnya Jihan sedang berada di dalam match promosi Liga Silver. Selain itu, Jihan juga saat ini sedang melawan monster yang dulu pernah muncul di salah satu match Jihan. Lalu saat ini monster tersebut berniat menjadikan Jihan jadi miliknya. Nah, apakah Jihan akan berhasil mengalahkan monster tersebut atau malah berhasil dilahap oleh monster tersebut? Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Setelah kedatangan monster bernama Blackhand, Hayon yang sedang menonton match tersebut pun terkejut dan bertanya-tanya apa yang telah terjadi di match promosi tersebut. Hayon juga tidak menyangka kalau satu serangan Blackhand bisa langsung menghancurkan dinding kastil yang sedang berusaha dilindungi oleh Jihan dan timnya. Selain itu, Hayon juga bertanya kepada Gayong apakah dirinya pernah bertemu dengan monster tersebut. Gayong pun menjawab kalau dirinya ingat pernah bertemu dengan monster tersebut saat masih bronze di match yang di dalamnya Gayong satu tim dengan Jihan. Setelah mendengar hal tersebut, Hayon pun berpikir seharusnya Jihan akan kesulitan untuk menang kali ini. Bahkan Hayon juga merasa kalau dirinya akan menang judi kali ini karena dirinya bertaruh pada kemenangan Wang Lin. Lalu kita kembali lagi ke pertempuran di match promosi Liga Silver. Di sisi lain, tim Jihan sedang kesusahan melawan para undead yang tak ada habisnya. Bahkan jumlahnya pun sangat banyak. Sementara itu, Sophia yang melihat pertempuran tersebut pun merasa kalau situasinya seperti itu terus, maka tak lama lagi mereka akan kebobolan. Lalu Sophia pun berteriak kepada anggota timnya untuk bertahan sebentar lagi sampai Jihan kembali. Di sisi lain ternyata Jihan juga sedang kesulitan melawan Blackhand. Meskipun Jihan masih bisa menahan serangan sang monster menggunakan Forge. Kemudian Jihan berpikir sebenarnya apa identitas sesungguhnya dari monster tersebut. Sebelumnya monster tersebut hanya melahap zombie, tapi kali ini monster tersebut mempunyai kecerdasan dan cuma mengincar Jihan saja. Setelah berpikir begitu, Jihan pun mulai berasumsi apakah hal tersebut itu bisa terjadi karena telah melampaui pengaturan dasar permainannya. Setelah itu, sang monster pun menyerang Force Jihan kembali dan membuat Force Jihan retak, sehingga Jihan tidak bisa berdiam diri saja mengandalkan Force-nya. Selain itu, tembok hasil tim Jihan juga sudah terbobol sedikit demi sedikit, jadi Jihan tidak bisa terus membuang-buang waktu. Lalu Jihan pun mulai mengeluarkan skillnya dan berniat menyingkirkan sang monster segera. Kali ini Jihan menggunakan skill yang dimana skill tersebut itu dapat mengubah tubuh pengguna menjadi petir. Dan nama skill tersebut itu adalah Thunder God. Melihat perubahan Jihan tersebut, sang monster pun merasa kalau Jihan jadi terlihat sangat berbahaya. Oleh karena itu, sang monster pun memanggil anak buahnya untuk menyerang Jihan. Tapi bagi Jihan, anak buah sang monster itu adalah lawan yang terlalu mudah di kondisi Jihan yang sedang menggunakan Thunder God. Bahkan sang monster juga sampai terkena efek dari skill Jihan tersebut dan merasakan sakit. Setelah itu, sang monster pun berkata kalau akan repot di kondisinya sekarang untuk melahap Jihan. Jadi dirinya pun berniat pergi terlebih dahulu untuk saat ini dan berniat kembali lagi nanti. Tapi sebelum sang monster menghilang, Jihan pun tidak berniat membiarkan sang monster kabur begitu saja dan langsung menyerangnya. Namun serangan Jihan terlambat dan tidak berhasil mengenai sang monster. Kemudian Jihan pun merasa heran bagaimana bisa monster tersebut hilang seketika. Dengan tubuhnya yang begitu besar seolah-olah sang monster itu berpindah ke dimensi lain. Setelah berpikir begitu, Jihan pun langsung membuka inventory-nya dan merasa kalau item yang dirinya miliki sama dengan kemampuan sang monster. Tanpa ragu, Jihan pun langsung mengeluarkan item tersebut dan langsung memakainya. Karena Jihan tidak bisa membuang-buang waktu lagi. Setelah item tersebut dipakai, Jihan langsung berpindah ke suatu tempat yang dimana di hadapannya saat ini itu ada sesosok makhluk. Yang menggunakan jubah bersama dengan makhluk emas yang terlihat seperti sang Conqueror. Melihat hal tersebut, Jihan merasa kalau makhluk berjubah tersebut adalah sang monster Blackhand. Dan di sampingnya itu benar-benar sang Conqueror. Jihan juga merasa aneh karena tujuan match promosinya itu adalah melindungi jiwa sang Conqueror. Tapi kenapa sekarang dirinya sudah ada di dalam kendali sang monster? Jihan masih belum tahu identitas asli makhluk berjubah tersebut. Tapi yang jelas makhluk tersebut bukanlah NPC biasa. Kalau dirinya sampai melahap Jihan, situasinya pasti akan sangat berbahaya.
Selain itu, saat ini Jihan hanya punya satu penggunaan Phoenix Arrow untuk serangan terakhirnya. Jadi Jihan harus mengarahkan segenap kekuatannya pada serangan itu. Lalu tiba-tiba, makhluk berjubah pun sadar akan kehadiran Jihan dan langsung berada di belakang Jihan. Dan makhluk tersebut juga bertanya kenapa Jihan bisa ada di sana. Setelah itu, Jihan pun berusaha melepaskan diri dari makhluk tersebut, tapi dirinya lebih kuat dari yang Jihan kira. Kemudian, Jihan pun berteleportasi kembali ke dimensi awal di mana dirinya sedang berada di match promosi Liga Silver. Hal tersebut benar-benar membuat makhluk tersebut terkejut kenapa bisa seperti itu. Ternyata hal tersebut itu terjadi karena pergerakan Jihan terdeteksi oleh item tersebut sehingga efeknya menghilang. Dengan begitu, Jihan pun akhirnya bisa selamat dari makhluk tersebut. Tapi tiba-tiba para undead pun mulai berdatangan untuk menyerang Jihan. Namun dengan kekuatan yang Jihan miliki, hal tersebut bukanlah sebuah ancaman bagi Jihan. Karena Jihan bisa langsung membereskan hal tersebut. Lalu Sophia yang melihat Jihan sudah kembali pun langsung bertanya kepada Jihan apakah dirinya baik-baik saja. Soalnya Jihan tadi tiba-tiba menghilang begitu saja. Sophia juga mengira kalau Jihan itu telah mati. Jihan pun berkata kalau dirinya baik-baik saja dan Jihan juga bertanya kepada Sophia bagaimana situasinya saat ini. Sophia pun memberitahu Jihan kalau kondisi timnya saat ini tidak baik-baik saja. Mereka semua terkepung dan merasa kesulitan untuk melawan para undead yang tidak ada habisnya. Setelah mengetahui situasinya, Jihan pun langsung bergegas untuk membantu anggota timnya untuk mengalahkan para undead. Kedatangan Jihan ke tempat para anggota timnya membuat para undead yang ada langsung mendatangi Jihan dan mengabaikan yang lainnya. Melihat para undead yang seperti itu, anggota Jihan pun merasa terkejut. Tapi mereka juga tahu kalau hal tersebut itu pasti ulah Jihan yang telah kembali. Dengan kemampuan Jihan seorang diri saja, para undead pun akhirnya berhasil dibereskan dengan begitu cepat. Meski begitu, para undead tersebut akan terus muncul lagi nanti. Tapi hal tersebut dapat membuat Jihan bisa beristirahat sejenak. Yang jadi masalah saat ini bagi Jihan itu bukanlah para undead, tapi Black Hand yang muncul kembali di hadapan Jihan. Datang-datang, sang monster langsung bertanya kepada Jihan kenapa kali ini Jihan tidak langsung menyerangnya. Jihan pun menjawab kalau Jihan melakukannya, sang monster pasti akan menerima serangannya beberapa kali lalu kabur lagi. Sang monster pun berkata kalau hal tersebut memang benar. Oleh karena itu, apakah Jihan akan berhenti berusaha menyerangnya dan terlahap oleh sang monster? Jihan pun menyangkal hal tersebut dan langsung mengeluarkan skill Thunder God-nya kembali. Jihan juga berkata kalau kali ini Jihan tak akan membiarkan sang monster pergi seperti sebelumnya. Dan Jihan juga berniat membunuh sang monster dalam sekali serang. Saat ini itu Jihan hanya bisa melemparkan Phoenix Arrow satu kali lagi, yang berarti Jihan hanya punya satu kesempatan untuk membunuh monster tersebut. Oleh karena itu, Jihan saat ini sedang berusaha mengerahkan semua yang dirinya miliki untuk serangan yang akan dilancarkan. Dengan api Phoenix Arrow, buff dari Sophia, kekuatan Thunder God, dan esensi dari teknik Heavenly Lightning, terciptalah serangan bernama Divine Punishment yang saat ini sedang mengarah ke arah sang monster. Namun sayang sekali serangan tersebut tidak berhasil mengenai sang monster dan membuat sang monster merasa sombong. Tapi serangan Jihan yang sebenarnya itu bukanlah serangan yang baru saja dihindari. Tapi serangan yang sebenarnya itu adalah serangan yang akan datang dari langit sebentar lagi. Lalu serangan Jihan pun akhirnya turun dari langit dan berhasil mengenai sang monster. Setelah itu Jihan pun merasa kalau semuanya telah berakhir. Dan Phoenix Arrow juga telah hancur karena sudah mencapai batas penggunaannya. Selain itu, tangan Jihan yang digunakan untuk melancarkan serangan tersebut juga terluka. Karena Jihan seharusnya tidak menggunakan skill tersebut saat ini. Tapi tidak ada pilihan lain. Lagi pula Jihan masih bisa mengalahkan monster yang tersisa dengan satu lengan saja. Jadi Jihan harus segera bergabung kembali dengan anggota timnya. Kemudian, suara tertawa yang sangat keras pun tiba-tiba terdengar dan hal tersebut membuat Jihan terkejut. Ternyata suara tersebut berasal dari monster tadi yang dimana dirinya tidak benar-benar mati oleh serangan Jihan. Monster tersebut juga berkata kalau saat ini Jihan belum berada di puncak, tapi sudah mempunyai kekuatan yang luar biasa seperti itu. Oleh karena itu, sang monster pun makin terobsesi untuk menjadikan Jihan kepalanya. Lalu informasi sistem pun muncul di mana sistem memberitahu Jihan kalau Battle.net telah mengalami suatu error karena konstelasi Dead Star telah memasuki match secara ilegal. Selain itu, sang monster tangan tadi pun sekarang sudah berevolusi menjadi monster yang memiliki tubuh, tapi tidak memiliki kepala. Setelah mengetahui kalau monster tersebut adalah konstelasi, Jihan pun makin terkejut lagi karena tidak menyangka yang dirinya lawan dari tadi itu adalah seorang konstelasi.
Match promosi yang saat ini sedang berjalan itu adalah match promosi yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana penalti besar dibebankan pada seorang player saja. Namun meski begitu, Jihan telah memutarbalikkan segala prediksi yang ada dan menghanguskan Blackhand menjadi abu. Sampai harapan dari banyak player juga turut berubah menjadi abu. Meski performa Wang Lin dan Baron sudah bagus, tapi mereka masih tidak sebanding dengan apa yang Jihan lakukan. Kalau tidak ada Jihan, salah satu di antara Baron atau Wang Lin pasti akan menjadi bintang di game tersebut. Di sisi lain, para penonton juga sudah merasa kalau match promosinya akan segera berakhir karena Jihan baru saja mengalahkan Blackhand. Tapi tiba-tiba siaran live-nya terputus sehingga semua orang tidak bisa melihat lagi apa yang terjadi di match promosi tersebut. Kita kembali lagi ke tempat Jihan berada. Di sini Jihan hanya bisa terdiam menatap sang konstelasi saja karena Jihan tidak percaya kalau monster tersebut adalah seorang konstelasi. Jihan juga merasa tidak bisa melawan seorang konstelasi sendirian. Bertahan beberapa detik saja pasti sudah sangat sulit bagi Jihan. Tapi tiba-tiba ruangan di match tersebut pun berubah dan membuat Jihan berpikir apakah sistem sedang melakukan sesuatu untuk merespon kejadian tersebut atau tidak. Karena jelas-jelas sistem juga memberitahu Jihan kalau hal tersebut adalah sebuah error. Melihat perubahan di sekitar, Jihan pun merasa yakin kalau sistem sedang berusaha meluruskan kesalahan yang telah terjadi. Setelah itu, sang konstelasi pun merasa kesal karena sistem yang mulai bertindak. Oleh karena itu, sang konstelasi tidak punya banyak waktu lagi dan langsung menyerang ke arah Jihan. Namun sebelum serangan itu berhasil mengenai Jihan, portal dimensi pun bermunculan dan menyerang sang konstelasi. Yang ternyata hal tersebut itu adalah perbuatan sistem untuk memperbaiki error yang terjadi. Karena diserang dan diusir terus oleh sistem, sang konstelasi pun meminta Jihan untuk menghentikan sistem. Tapi di sini Jihan tidak sudi untuk melakukan hal tersebut. Saat ini sistem benar-benar melakukan tugasnya dengan sangat baik. Seharusnya sang konstelasi bisa segera teratasi. Kemudian, sang konstelasi pun meminta sistem untuk berhenti sejenak karena dirinya berniat mengembalikan sesuatu kepada Jihan. Tapi sebagai gantinya sang konstelasi ingin berbicara sebentar dengan Jihan. Ternyata yang konstelasi ingin berikan itu adalah jiwa Conqueror yang dirinya tawan. Lalu notifikasi pun muncul di status Wino Jihan, di mana di sana tertulis apakah Jihan ingin menerima tawaran konstelasi tersebut atau tidak. Jika Jihan menerimanya, maka Jihan akan mendapatkan imbalan besar dari jiwa Conqueror, dan segala macam bentuk serangan psikologis akan dijaga oleh sistem. Jihan pun berpikir terlebih dahulu dan merasa sang konstelasi berharap Jihan mau menerima tawarannya, karena membebaskan jiwa Conqueror itu penting. Lalu Jihan pun berkata kepada sang konstelasi kalau dirinya akan menerima tawarannya. Lalu Jihan harus apa untuk mendapatkan keuntungannya. Sang konstelasi pun berkata intinya dirinya ingin Jihan menjadi kepalanya. Mendengar hal tersebut, Jihan pun langsung menolaknya mentah-mentah dan bertanya kenapa Jihan harus menjadi kepala makhluk yang menjijikan seperti sang konstelasi. Sang konstelasi pun menjawab kalau Jihan harusnya memikirkan hal tersebut baik-baik. Karena kalau Jihan mau, maka Jihan akan menjadi konstelasi. Setelah itu, Jihan pun melihat-lihat kembali tubuh sang konstelasi yang dimana tubuhnya itu terbentuk dari kumpulan jiwa. Setelah melihat hal tersebut, Jihan pun jadi merasa kalau dirinya akan rugi kalau terus terlibat dengan konstelasi tersebut. Oleh karena itu, Jihan pun langsung menyuruh sang konstelasi untuk pergi saja, karena entah hal buruk apa yang akan terjadi kalau Jihan menjadi kepalanya. Mendengar perkataan Jihan tersebut, sang konstelasi pun mengomel-omel tapi Jihan tidak peduli dengan hal tersebut. Kemudian Jihan pun bertanya kepada sistem berapa lama lagi dirinya harus mendengarkan omong kosong dari konstelasi tersebut. Tanpa basa-basi, sistem pun langsung menyerang kembali sang konstelasi sampai akhirnya sang konstelasi pun hilang. Selain itu, sang konstelasi juga berkata kalau dirinya akan kembali lagi nanti menemui Jihan. Setelah semuanya selesai, ruangan pun kembali ke keadaan normal lagi. Selain itu, para pasukan Ade juga ternyata sudah lenyap gara-gara konstelasi tadi. Tapi hal tersebut malah jadi keuntungan untuk Jihan karena Jihan bisa istirahat sejenak. Karena Jihan sudah merasa sangat lelah. Lalu tiba-tiba di belakang Jihan pun ada jiwa Conqueror yang mendekati Jihan dari belakang dan seperti ingin menyerang Jihan. Tapi ternyata sang Conqueror itu bukanlah mau menyerang Jihan, tapi dirinya hanya menancapkan sebuah bendera Phoenix kekaisaran di dekat Jihan. Sang Conqueror juga mengucapkan terima kasih kepada Jihan karena Jihan telah membebaskan jiwa sang Conqueror. Oleh karena itu, bendera tersebut akan Conqueror berikan kepada Jihan sebagai tanda terima kasih kepada Jihan. Melihat bendera tersebut, Jihan merasa terkejut karena yang Conqueror berikan itu adalah sebuah bendera dan bukanlah sebuah Phoenix Arrow seperti sebelumnya.
Tapi tak disangka-sangka bendera tersebut memiliki efek khusus saat ditanam di medan tempur. Karena bendera tersebut ternyata bisa menambah stat seluruh rekan dan juga anggota party sebanyak 20%. Selain itu, ada efek tambahannya juga di mana jika pengguna adalah seorang pemilik guild atau guild master, maka level dari seluruh opsi bab pada guild akan bertambah sebanyak 4 poin. Melihat efek dari bendera tersebut, Jihan makin terkejut lagi. Tapi Jihan merasa senang dengan hadiah yang dirinya dapatkan karena yang dirinya dapatkan itu adalah item yang sangat berharga. Setelah itu, Jihan berterima kasih kembali kepada sang Conqueror karena dirinya telah memberikan bendera yang berharga itu kepada Jihan. Lalu Conqueror pun bertanya apakah dirinya pernah memberikan hadiah semacam itu kepada Jihan. Jihan pun menjawab kalau Conqueror pernah memberikan Phoenix Arrow saat di Conqueror Tomb. Mendengar hal tersebut, sang Conqueror pun bertanya-tanya karena dirinya tidak merasa pernah memberikan hal tersebut. Oleh karena itu, sang Conqueror pun menyimpulkan kalau hal tersebut besar kemungkinan adalah klon miliknya yang dibuat dengan menirunya. Klon tersebut juga sepertinya telah menggantikan sang Conqueror untuk melindungi Conqueror Tomb selama dirinya ditangkap oleh Dead Star. Setelah itu, Conqueror memberitahu Jihan kalau dirinya sebentar lagi akan padam, jadi dirinya tidak mempedulikan hal tersebut. Lalu di akhir sebelum sang Conqueror benar-benar padam, dirinya berkata kepada Jihan kalau bukan karenanya, sang Conqueror pasti hidup abadi sebagai budak dari Dead Star. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, jangan sampai Jihan juga terlibat dengan konstelasi tersebut lagi. Mau apapun yang konstelasi tersebut katakan kepada Jihan. Jihan pun menjawab perkataan terakhir sang Conqueror dengan berkata kalau Conqueror tidak perlu khawatir, karena sejak awal Jihan memang tidak berniat terlibat dengan konstelasi tersebut. Kemudian, Jihan pun mencabut bendera kekaisaran dan notifikasi kalau Jihan telah berhasil mengalahkan Black Hand pun muncul. Dengan begitu, match promosi Liga Silver pun akhirnya selesai di mana Jihan lah yang jadi pemenangnya. Setelah match promosi tersebut selesai, Jihan pun mengecek semua hadiah yang dirinya dapatkan. Dari semua hadiah yang Jihan dapatkan, Jihan hanya terfokuskan pada 2 hadiah saja, yang dimana Jihan mendapatkan sebuah special achievement bernama Deal Damage to a Constellation dan Face a Constellation, sehingga Jihan mendapatkan 300 achievement point. Karena hadiah tersebut, Jihan pun jadi penasaran apakah konstelasi tersebut muncul di stream atau tidak, karena sistem ikut campur untuk mengurusnya. Ada kemungkinan juga kalau konstelasi tersebut juga dicegah muncul di dalam stream. Setelah itu, Jihan pun keluar dari kamarnya dan memanggil Saeah lalu bertanya apakah Saeah melihat stream Jihan atau tidak. Tapi ternyata di ruang tamu tidak ada siapa-siapa karena Jihan lupa kalau Saeah juga saat ini sedang melaksanakan match promosi Liga Bronze. Lalu kita dialihkan ke match promosi Liga Bronze dan saat ini player yang tersisa ada 3 player. Di sini saya sedang melawan monster mage dengan skill api. Tapi bagi saya yang dilatih langsung oleh Jihan, lawannya itu adalah lawan yang mudah bagi saya sampai player tersebut kalah dengan hanya 1 anak panas saja. Setelah mengalahkan player tersebut, saya tidak merasa senang tapi tiba-tiba di belakang saya muncullah player terakhir yang berusaha menyerang saya. Namun serangan player tersebut bisa dihindari dengan mudah oleh saya. Lalu saya pun akhirnya bisa menyerang balik player tersebut dengan tinjunya. Dan dilanjutkan dengan panah yang langsung membuat player tersebut mati. Dengan kalahnya player barusan, saya pun dinyatakan sebagai pemenang pada match promosi Liga Bronze. Mendapatkan notifikasi tersebut, saya merasa senang sekali karena bisa menduduki peringkat pertama. Selain itu, tiba-tiba saya juga mendapatkan notifikasi lain yang dimana rank gift saya telah meningkat. Dan saya telah memenuhi syarat untuk mengupgrade giftnya. Tapi ketika saya melihat syarat upgrade-nya, saya merasa terkejut karena dirinya harus menjadi satu-satunya pemilik gift Late Bloomer atau menjadi player dengan gift tersebut yang mencapai Liga Bronze pertama kali. Selain itu, jika saya gagal memenuhi syarat tersebut, maka gift saya akan langsung dihapus. Lalu kita dialihkan ke sebuah tempat di mana ada seseorang yang sedang menonton stream match promosi saya. Orang tersebut sedang duduk di kursi dan di hadapannya ada 2 orang pria yang berlutut dan meminta maaf karena telah gagal mengalahkan saya di match promosi Liga Bronze. Ternyata orang tersebut itu menonton match saya karena dirinya juga adalah pemilik gift Late Bloomer yang sama dengan saya. Dan saat ini dirinya merasa harus menyingkirkan saya karena syarat upgrade gift yang dimilikinya. Orang tersebut itu bernama Xin Youhua dari Cina, yang di masa depan nanti akan menjadi player top global yang dikenal oleh Jihan. Lalu kita dialihkan kembali ke tempat saya setelah match promosinya selesai dan di sini Jihan, Hayeon dan Gayong sedang melihat detail dari gift saya yang baru. Melihat detail gift saya tersebut, Hayeon merasa tidak nyaman dengan syarat yang ada karena jika gagal maka giftnya itu akan menghilang.
Oleh karena itu, saat ini tiap pemilik Giplet Bloomer akan bersaing untuk mempertahankan Gip mereka. Yang jadi masalah itu adalah saya tidak tahu siapa pemilik lain dari Giplet Bloomer. Lalu Jihan pun berpikir, kalau pemilik Gipnya itu masih sama dengan yang Jihan kenal, seharusnya orang tersebut adalah Shin Youhua yang merupakan peringkat 2 dunia sebelum Jihan regresi. Jihan juga berpikir kalau Youhua juga mendapatkan syarat yang sama. Berarti saya harus waspada karena kekuatan Youhua itu masih tersembunyi rapat. Bahkan ada rumor juga kalau dirinya itu berhubungan dengan suatu kelompok yang cukup mengerikan. Saya saat ini sudah terkenal, jadi Jihan yakin saya akan berpikir 2 kali sebelum dirinya bertindak. Tapi untuk jaga-jaga, Jihan juga harus lebih waspada ke depannya. Setelah itu, Jihan pun menyuruh saya untuk mengincar match promosi Liga Gold terlebih dahulu yang akan diadakan bulan Oktober mendatang. Jihan juga meminta saya untuk menghindari berpergian keluar dulu untuk sekarang. Kemudian Hayeon pun mengajak semuanya untuk merayakan kemenangan Jihan pada match promosi sebelumnya. Melihat sikap Hayeon yang tiba-tiba seperti itu, Jihan pun merasa curiga kenapa Hayeon tiba-tiba bertingkah seperti itu. Bukannya Hayeon itu tidak bertaruh pada kemenangan Jihan. Gayong pun memberitahu Jihan kalau Hayeon itu sebenarnya kalah, tapi uangnya dikembalikan karena pada match promosi ada error yang terjadi. Karena sedang membahas tentang error, Hayeon pun langsung bertanya kepada Jihan apakah Jihan tahu apa yang terjadi sampai sistem menganggap ada sebuah error pada match tersebut. Apalagi streamnya juga tiba-tiba berhenti di tengah-tengah, dan tiba-tiba semua orang diberitahu kalau Jihan telah memenangkan match promosi tersebut. Jihan pun berkata kalau hal tersebut itu hanya masalah kecil saja. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya error pada sistem akibat musuh yang terlalu kuat. Tapi meski begitu, semuanya tidak perlu khawatir karena Jihan masih bisa memenangkan match promosinya dan mendapatkan banyak hadiah termasuk dengan peningkatan yang terjadi pada bab guild. Selain itu, Jihan juga telah mendapatkan sesuatu yang lain, yang saat ini ditandai dengan tanda mahkota di tangannya yang kita belum tahu tanda apa itu. Lalu Jihan pun pamit pergi karena obrolannya telah selesai. Tapi sebelum Jihan pergi, Hayeon memberitahu Jihan kalau minggu depan itu ada sebuah acara penyerahan penghargaan kepada guild mereka. Hayeon diberitahu kalau guild mereka itu sudah meningkatkan kedudukan Korea di mata dunia. Jadi guildnya itu diminta datang sebagai perwakilan untuk menerima hadiahnya. Hayeon memberitahu Jihan hal tersebut itu karena Hayeon ingin Jihan meluangkan waktunya minggu depan untuk ikut ke acara tersebut. Apalagi Jihan itu adalah brand dari guild mereka. Sudah banyak hal yang Jihan capai seorang diri. Selain itu juga popularitas Jihan terus meningkat tiap harinya. Jadi agar bisa menjadi berita yang menarik, Jihan harus datang untuk menerima hadiahnya langsung karena hal tersebut juga akan bermanfaat untuk promosi guild mereka. Lalu kita langsung dialihkan ke kantor administrasi Battle.net. Ternyata acara penghargaannya akan diadakan di kantor tersebut. Dan yang akan memberikan hadiahnya itu adalah direktur baru dari kantor administrasi Battle.net bernama Gyu-sung. Kedatangan guild Jihan di kantor disambut hangat oleh sang direktur dan langsung dipersilakan untuk masuk ke dalam. Kemudian ketika semuanya hendak masuk, di belakang mereka terlihat seseorang yang mencurigakan sedang mengawasi guild Jihan, dan identitas orang tersebut juga belum diketahui. Setelah itu, kita langsung dialihkan ke acara penghargaannya. Di sini Jihan terlihat sangat keren di mata saya dan Hayeon karena menggunakan jas. Bahkan Hayeon merasa kalau Jihan berpakaian seperti itu lebih sering maka akan lebih bagus dibandingkan Jihan yang biasanya hanya menggunakan kaos saja. Lalu tiba-tiba orang di sebelah saya menyenggol minuman di sebelahnya dan membuat minuman tersebut tumpah di baju saya. Karena baju saya basah, saya pun berniat untuk pergi ke WC terlebih dahulu untuk membersihkan tumpahan minuman tadi. Hayeon juga berniat menemani saya ke kamar mandi tapi saya menolaknya. Kemudian, saya pun berjalan menuju WC bersama wanita yang menumpahkan minuman tadi. Di jalan menuju WC, orang mencurigakan yang tadi ada di luar saat ini ada di dalam kantor juga. Dan sepertinya orang tersebut menargetkan saya. Diego yang melihatnya pun merasa ada yang aneh karena orang mencurigakan tersebut berjalan mengikuti saya yang menuju WC. Di WC, wanita yang tadi menumpahkan minuman pun meminta maaf kepada saya dan saya pun langsung memaafkannya. Setelah itu, wanita tersebut pun berniat memberikan sebuah kain untuk membersihkan bekas minuman tadi. Namun ketika dirinya hendak memberikan kain tersebut, wanita tersebut pun berkata kalau di leher saya juga ada cipratan minuman tadi. Oleh karena itu, saya pun sedikit menunduk karena mengira wanita tersebut ingin membersihkan cipratan minumannya. Tapi ternyata wanita tersebut malah mengeluarkan sebuah suntikan dan hendak menyerang saya menggunakan suntikan tersebut.
Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya untuk lanjutan dari perjalanan Jihan dan Saeah dalam menyelesaikan persyaratan yang diberikan oleh sistem mengenai gift Saeah. Lalu di sini saya sedang berusaha diserang oleh seorang wanita yang menumpahkan minuman kepada saya. Seolah-olah hal tersebut terjadi karena disengaja untuk menjebak saya. Nah, apa yang akan terjadi selanjutnya kepada saya? Apakah wanita tersebut berhasil menyerang saya atau tidak? Kita nantikan saja kelanjutannya di video selanjutnya. See you in the next video. Bye-bye.